Tuhan adalah orang-orang yang harus rendah hati. Salah satunya adalah Musa, tercatat sebagai orang yang paling rendah hati. Itu judul besar kita. Tuhan meminta kita menjadi rendah hati. Judul kita pada hari ini adalah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Apa yang dimaksudkan pelajaran kita? Seperti biasa, jangan lupa bawa Alkitab kita, siapkan juga buku catatan kalau ada hal-hal yang ingin dicatat, dan undang seluruh keluarga kita yang ada di dalam rumah pada saat ini. Kalau ada kesibukan, berhenti sejenak. Kita belajar firman Tuhan. Karena ini adalah waktu yang indah di mana kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin nasihatkan kepada kita. Ya, kita mulai. Tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Apa maksudnya? Ayat kita di dalam Amsal 30 ayat 7-9 sebenarnya berisi satu-satunya doa dalam kitab Amsal. Ini bukanlah secara kebetulan bahwa permohonan ini segera mengikuti penegasan Tuhan sebagai pencipta agung. Di dalam Amsal 30 ayat 4 dan janji kesetiaannya Amsal 30 ayat 5. Sebelum kita baca Amsal 30 ayat 7-9, mungkin kita bisa terlebih dahulu baca Amsal 30 ayat 4 dan Amsal 30 ayat yang kelima. Mungkin saudara Ramlan boleh bantu baca, pemirsa juga bisa membaca di rumah. Buka Amsal 30 ayat 4 dan 5. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Yang kelima, semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Oke, dilanjutkan ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Melalui ayat tadi dikatakan, ini seharusnya kita meminta dalam doa kita setiap hari. Apa penjelasannya? Mungkin bisa dibacakan oleh saudara Ramlan. Sebelum kita meminta apapun kepada Tuhan, penting untuk memastikan hubungan kita dengan Dia adalah teguh. Jika kita berdusta, maka kita bertindak seolah-olah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, bahkan tidak ada. Inilah sebabnya mengapa pengakuan dosa kita merupakan prasyarat untuk pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia melihat kita persis sebagaimana kita ada. Ketika kita berdoa, gerakan dramatis bersujud, berbaring dalam debu seperti orang mati, dalam Ratapan 3:29, mengungkapkan bukan hanya rasa hormat dan kerendahan hati kita, tetapi menunjukkan kesadaran akan ketelanjangan rohani kita di hadapannya. Sebenarnya menarik di sini. Di sini dikatakan sebenarnya ini adalah pelajaran Amsal 30-7-9 tadi, itu sebenarnya doa yang harus kita sampaikan setiap hari. Jadi di situ dibuka katanya, sebelum kita meminta sesuatu, hal yang terutama yang terbaik adalah kita mempunyai hubungan seperti apa dengan Tuhan. Karena di ayat 8 yang pertama tadi katanya, jauhkanlah kecurangan dan kebohongan. Jadi sebenarnya kita harus menyadari hubungan kita, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Sehingga kita harus mempunyai hubungan
kita tidak boleh menutupi segala sesuatu ataupun berbohong seakan-akan Tuhan tidak melakukan tidak mengetahui apapun yang kita perbuat. Ya, jadi sebenarnya hubungan kita adalah bukannya kita karena ketakutan untuk melakukan kejahatan, tetapi dalam setiap kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Tahu, sehingga seperti Amsal kita mengatakan, Tuhan jauhkanlah kecurangan daripadaku, tentu dengan pertolongan Tuhan, dan jauhkanlah kebohongan karena saya tahu Engkau Maha Tahu, biarkanlah saya selalu mengatakan kejujuran. Itu satu pelajaran yang indah. Baru yang berikutnya di bagian permintaan doa kita, Amsal 38 menulis meminta Tuhan untuk memberikan, ya, bukan kemiskinan atau bukan juga kekayaan. Nah, ini menarik. Pertama kali kata kerja ini digunakan adalah memberikan. Digunakan dalam Alkitab dalam kaitannya dengan manusia, itu sebenarnya berkaitan juga dengan karunia Tuhan berupa makanan, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 29. Apa yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 29? Kata memberikan di Amsal 30 ayat 8 tadi sama dengan yang dimaksudkan dengan kata memberikan dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Tuhan, ya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, ya, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya. Jadi ayat tersebut sama dengan makna kita setiap hari dalam meminta Tuhan, karena Tuhan yang memberikan sebenarnya. Tuhan yang memberikan makanan seperti Tuhan memberikan pertama kali kepada Adam dan Hawa. Begitu juga sebenarnya Tuhan memberikan setiap hari makanan kita. Ya, setelah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita meminta Tuhan, berikanlah makanan kami. Berikan kami jangan berlebihan dan jangan juga kekurangan supaya kami jangan mencuri. Inilah sebabnya dalam banyak budaya, makanan secara tradisi dikaitkan dengan doa. Ya. Kebutuhan dasar ini yang membuat kita begitu bergantung kepada Tuhan sebagai pencipta, menempatkan pengalaman berdoa pada inti kelangsungan hidup kita. Ya. Doa harusnya seperti inti kehidupan kita setiap kita melihat makanan, karena itu merupakan pemberian karunia Tuhan. Makanan-makanan yang ada, kalau Tuhan tidak menumbuhkan, kita tidak memperoleh makanan yang berada di meja makan kita. Itulah sebabnya kita harus mengerti makanan itu ada bukan karena usaha kerja keras kita. Semua makanan itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Dan jikalau ada berlebihan, kita harus membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada kita, dan Tuhan melihat. Itu sebabnya kita harus menyadari, jauhkanlah daripada kami kecurangan dan kebohongan. Selanjutnya, Kedua permintaan yang dalam ayat yang barusan, tidak kaya dan tidak miskin, ya, tidak bertujuan hanya pada keseimbangan karakter manusia. Mereka menyatu dalam satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Jika kita mendapat terlalu sedikit, kita bisa saja mencuri dan menghina Tuhan. Jika mendapat terlalu banyak, kita tidak merasakan kebutuhan akan Tuhan dan bahkan mungkin menyangkal keberadaannya. ya, Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa hanya keadaan yang terakhir yang bisa menuntun kepada putus hubungan dari Tuhan. ya, Yang pertama, kemungkinan akan membuat kita tetap berhubungan dengannya. ya. Jadi kedua hal-hal tersebut berkelimpahan dengan akhirnya berfoya-foya memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita pun akhirnya memboroskan segala sesuatu ataupun malas-malasan sehingga menjadi kemiskinan, itu juga akhirnya membuat kita putus hubungan.
dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya dalam doa Bapa Kami ya tentu kita sering mengucapkannya. Kalau kita pelajari doa Bapa Kami di dalam Matius 6 ya. Doa Bapa Kami membawa dua pengertian seperti yang Amsal tadi katakan. Yang pertama, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Kemudian, dalam menyediakan untuk kebutuhan kita dengan tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan yang kedua, Matius 6 ayat 33, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan karena kekurangan, sehingga mengurusi kebutuhan kita, sehingga tidak menjadi kekurangan. Ya. Kita hendaknya memikirkan tentang betapa bergantungnya seharusnya kita kepada Tuhan. Bagaimanakah menjaga fakta yang sebenarnya itu selalu di dalam pikiran kita bisa menolong kita bertumbuh di dalam iman. Apakah bahaya-bahaya yang datang ketika kita melupakan ketergantungan ini? Ya, tentu kita juga menyadari bukannya berarti dalam kehidupan ini akan selalu ada. Ya, banyak cerita juga di dalam Alkitab. Ya, keadaan itu sangat kekeringan. Memang sampai tidak ada yang namanya makanan sama sekali. Ya, kan di sini dikatakan Tuhan kalau bisa jangan berikan berlebihan, jangan juga memberikan kekurangan. Ya, bukan berarti selalu keadaan berjalan seperti itu tanpa ada yang namanya kekurangan. Banyak cerita dalam Alkitab juga menceritakan ada saat-saat tertentu memang tidak ada lagi sama sekali. Itu pun jangan mengendurkan ataupun membuat kita menjadi bersungut-sungut. Tetapi kita harus selalu melihat dan mengingat pelajaran kita yang pertama, Tuhan itu ada dan Maha Tahu. Setan kadang yang memberikan pencobaan-pencobaan tersebut sehingga membuat kita menjadi khawatir dan keinginan hati mendorong kita untuk menjadi bersungut. Di tengah keadaan krisis, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi daripada kesanggupan kita. Tapi juga harus selalu diingat, kalau kita ada dan kita dapat melihat orang yang sedang kekurangan tersebut, kita harus menjadi perpanjangan tangan sehingga orang itu tidak menjadi jatuh ke dalam persungutan. Mungkin ada sejauh ini tambahan? Ada tambahan sedikit tentang iya. Tidak terlalu banyak juga dan tidak terlalu sedikit. Iya, judul besar kita ya. Ya. Ada satu yang menarik di sini yang tentang bagaimana mereka menyatu dalam satu tujuan tentang ayat tadi, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Nah, ya. Yaitu kemuliaan Tuhan. Kita telah baca di Amsal 30 ayat 4 tadi. Ya. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Ya. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ya. Bukankah Tuhan? Kemuliaannya dia menggunakan kuasanya dengan sedemikian rupa ya, yang tidak bisa kita buat. Kita lihat di sini ada satu hal yang, jadi dia tetapkan sebuah keseimbangan, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit menurut hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya kita tentunya. Ada satu hal yang terjadi di kitab Perjanjian Lama di mana dalam Keluaran 16 ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat ini kembali diulangi di kitab Perjanjian Baru. Di kitab Perjanjian Baru dikatakan di sana dalam 2 Korintus 8 ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 15. Ya. 2 Korintus 8 ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 15. Di situ dikatakan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, ini
hal yang sama ya dalam keadaan waktu mereka mengumpulkan mana bangsa Israel ya. Ya, lihat 14. Ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, Amin. agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Iya. Nah, menariknya ini adalah bagaimana Tuhan itu yang Maha Kuasa, Dia bisa mengendalikan namanya keseimbangan itu. Iya, iya. Jadi dengan adanya keseimbangan, manusia itu dia dorong untuk terus bergantung kepada pribadi Tuhan sendiri. Tentunya hal ini sangat indah sekali. Indah sekali. Kalau saya pribadi mau belajar terus mengenal Tuhan lewat hal sederhana tentunya dalam hidup sehari-hari. Dan sebagai manusia yang banyak kelemahan, saya harus akui bahwa Tuhan lebih tahu daripada apa yang saya butuhkan. Karena keseimbangan dari sumbernya dari Dia. Itu yang menjadi. Terima kasih masukan dari Saudara Ramlan. Ya, pemirsa, memang sebenarnya kalau hikmat secara manusia yang disebut saya nggak terlalu banyak, itu memang bingung. Ya, bagaimana yang terlalu banyak, bagaimana yang terlalu sedikit. Ya, ada orang yang rumahnya udah 2, dia bilang secara hikmat saya masih kurang. Ya, ada yang dikit itu seperti apa? Ya, hikmatnya satu-satunya adalah bagaimana kita meminta hikmat kepada Tuhan. Dan tadi dijelaskan sebenarnya aplikasi nyatanya adalah di dalam kehidupan kita berjemaat, ya, dalam satu anggota ataupun di dalam lingkungan kita berumah tangga ataupun bersosial di sekitar kita, ya. Bagaimana standarnya sebenarnya minta hikmat kepada Tuhan. Sebenarnya dunia ini harusnya tidak ada orang yang kelaparan, ya. Tuhan telah mendesain dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang mengalami kelaparan. Kenapa sebabnya ada orang kelaparan? Karena ada orang yang serakah. Sebenarnya secara bukan firman Tuhan saja, orang dunia mengetahui makanan sampai saat ini sanggup memberi makanan orang secukupnya. Ya. Tapi kenapa ada orang kelaparan di Afrika? Karena ada orang yang serakah. Ya. Punya rumah yang bermewah-mewahan, mobil mewah yang dihambur-hamburkan, naik pesawat jet yang hidup baju yang mewah, sehingga ada orang yang mengalami kelaparan. Jadi sebenarnya tindakan yang sederhana, bagaimana ini keseimbangan terjadi, kita lihat di gereja kita, seimbang nggak dengan anggota-anggota. Ini harus nyata dari hal yang kecil di dalam jemaat kita. Ya, begitu juga di dalam hal lingkungan rumah tangga kita. Kita mulailah dari situ. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita harus mengerti Tuhan minta hikmat mengenai keseimbangan, sehingga kita bisa mengalirkan di jemaat kita juga begitu, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Kalau sempat terjadi kesenjangan, sebenarnya kita harus minta Tuhan bantu supaya di jemaat ini terjadi keseimbangan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat tersebut kalau kita mau melakukannya. Ya, kita mulailah dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan, di dalam jemaat kita, dan kemudian juga di dalam tempat di mana kita tinggal. Kiranya pelajaran kita mengenai tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit dari Amsal 30 ayat 7-9 tadi dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.